Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan kami karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak? Iya, makasih Mas Andro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah. Mas Andro, aku pengen nanya ini. Gimana Mbak? Sampean kan udah lebih paham tentang PMI, kontrak-kontrak kerja dan lain sebagainya ya. Boyong Aku enggak. juga nanya Mas Andro. Gimana? Jadi aku kan dimajikanku ini kan udah 7 tahun lebih ya. 8 tahunnya tahun baru bulan 3. Tahun depan bulan 3 ini. Terus? Aku pas banget 8 tahun. Majikanku kan ngomong, caranya kamu pengen nambah lagi enggak? Aku kan capek ya Mas Andro. Aku nggak mau nambah gitu loh. Terus? Aku tak ngomong, aku nggak mau nambah, aku mau pulang aja. Gampang kalau kapan-kapan waktunya aku pengen kerja lagi ya nanti daftar lagi gitu. Cuma nih pertanyaanku ini loh Mas Andro. Iki aku bikin paspor kan dari dulu dari waktu tahun 2006 pembuatan pasporku yang digunakan ini ada yang beda. Yang beda itu cuma tanggal lahirnya doang. Terus? Yang kita kurang sih. Kalau misalnya aku selesai 8 tahun, aku kan sebenarnya mau istirahat dulu di rumah 1 tahun, 2 tahun gitu loh Mas Andro. Terus misalnya kan lagi kan segala-gala itu kan harus serba yang baru kan, kayak misalnya KTP baru, KK baru, akte baru, otomatis nggak sama dengan paspor yang lama dong Mas Andro. Betul? Terus? Karena kan beda sama yang umur asli aku kan tahun sekian, kalau yang di paspor kan lebih dituain Mas Andro. Misal seandainya 1 tahun kemudian saya kan udah di rumah, terus aku mau berangkat lagi kan otomatis bikin yang baru lagi kan Mas Andro, paspor apa itu. Kalau misalnya aku nggak sidang di Indonesia, nanti kesini lagi kan nggak bisa kan Mas Andro? Sampai nggak sedang di Indonesia mau kesini lagi nggak bisa? Sidang. Kalau misalnya nggak sidang, kalau misalnya nggak sidang di Indonesia kan nggak bisa kesini lagi ya. Tapi kalau misalnya aku sidang, bisa kesini lagi nggak? Sidang nggak sidang, sampean tetap bisa ke Hong Kong. Kalau yang sampean cari saya ya lo ya. Kalau yang sampean cari orang lain aku nggak tahu. Soalnya kan izin loh Mas Andro, majikan kan aslinya kan masih butuh aku. Kamu nambah lagi aja 2 tahun lagi, ya intinya 1 kontrak lagi. Cuman aku badannya wis ngedrop loh Mas Andro. Aku pengen istirahat dulu di rumah 1 tahun ataupun 2 tahun. Tapi kata koncoku itu, kalau kamu di rumah nanti pendaftaran tahun depannya, kalau pendaftaran lagi harus diperbarui lagi paspor apa, tapi nanti kamu kelihatan ganda kalau nggak disidang di Indonesia, katanya gitu. Aku kan plan gitu loh Mas Andro, mau meyakinkan apakah kalau aku mau kesini lagi harus sidang dulu di Indonesia biar bisa masuk ke Hong Kong lagi, apakah gimana? Ya, sampean sidang. Wes, sampean sudah selesai belum? Gantian aku ngomong boleh nggak? Udah boleh. Sampean sidang boleh, nggak sidang boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau sama saya akan bantu. Itu aja. Berarti misal saya kan udah di rumah udah 1 tahun, sudah jendula, sudah pengen kesini lagi, berarti aku harus kontak sampean lagi melalui sampean gitu. Dari awal. Saya tidak bilang harus. Tapi kalau sampean bertanyanya sama saya bisa jawab. Sampean sidang boleh, nggak sidang boleh, ya kan? Sampean cari PT yang lain boleh, sana sini juga boleh. Tapi kalau sampean tanya saya, ya karena masih tahun depan, saya nggak jamin. Tapi kalau hari ini dan besok saya masih baik-baik saja bisa ngurusi teman-teman, saya pastikan bisa. Kalau cuman proses itu bisa gampang. Itu aja. Terus Mas Andro, ini aku kan di sini 8 tahun ya, majikanku kan
dia udah ngomong dari waktu aku udah 6 tahun itu dia udah ngasih long service baru ngasih 10.000. Emang kalau 8 tahun itu dapat long service-nya berapa Mas Andro? Caranya nanti kalau kamu udah mau 8. udah 8 tahun udah kesini lagi nanti dikasihkan semuanya long service-nya. Emang asli berapa Mas Andro? Long service-nya? Kalau 8 tahun. Cik dihitung sama bojoku. Aku kan baru dikasih 10.000 waktu aku 6 tahun. Nek, long service ben dihitung bojoku. Kalau saya ngomong sampean mengundurkan diri ya harusnya nggak berhak. Tapi karena sampean masih dikasih sama majikan ya alhamdulillah. Iya, soalnya Berarti kan sampean pinter. Sampean pinter, majikannya apik. Iya, aku kan 8 tahun. Aku kan Oke. 8 tahun long service-nya dengerin. Kalau tanya harus banyak dengerin, bukan nyerocos sendiri. Jadi long service-nya sampean 8 tahun 25.973,3. Wes. 25. Iya, makasih. Terus tanya apa lagi? Enggak, cuma nanya itu doang loh Mas Andro. Soalnya kan ini aku kalau yang lebih pentingnya lagi kan itu Mas Andro, kalau aku udah nganggur di rumah 1 tahun kan kesini lagi gitu kan ada nama tanggal lahir itu kan beda, yang beda cuma tanggal lahir doang sama yang asli tanggal lahir kan nyetuain. Jadi aku nggak bisa kesini lagi. Bisa. Kalau sampean takut terus aku kon kudu piye? Ya makanya itu apakah nanti kalau aku udah di rumah aku harus memperbarui paspor aku, nggak apa-apa di sidang gitu loh Mas Andro. Lah ya itu terserah sampean. Ya sampean samakan data sampean sama paspor. Kalau sampean mau sidang samakan sama data paspor supaya datanya sesuai dengan yang di Hong Kong. Oh iya. Jadi yang jadi patokan paspor. Iya, soalnya kan beda kalau di paspor dia lebih tua umurnya Mas Andro. Ya wes, gak usah ngangengong. Sampean dengerin omongan saya. Kalau sampean mau balik lagi ke Hong Kong dan tidak kena data ganda, samakan data sampean sama paspor sekarang sama KTP Hong Kong. Sudah selesai, itu solusinya. Bagaimana menyamakan? Ya sampean kan udah ngomong tadi sidang. Ya sudah sidang. Minta surat keterangan desa bahwa yang benar tanggal lahir sampean, tahun lahir sampean, alamat sampean semuanya yang benar berdasarkan paspor. Udah. Surat desa ngeluarin, sampean ke Disduk Capil dibikinin KTP yang sesuai dengan paspor sampean, selesai. Yang penting kan surat keterangan desa. Iya Mas Andro. Jadi simple, jangan takut-takut, tak jelasin ping pindo, ping telu, ping papat, takut. Ya wis Mas Andro. Sampean ngerti yang saya omongin nggak? Iya ngerti, paham. Nanti kalau nggak ngerti dibuka lagi kontennya, channelnya, diinget-inget ya. Jadi sampean tinggal puter lagi, sampean balenin sampai paham, sampai ngelontok. Yang penting di kantor desa sampean bisa ngelobi mereka untuk merubah data sesuai dengan paspor dan KTP Hong Kong. Nah, sudah. Saya bisa ngomong kayak gitu soalnya sepupunya istri saya itu bisa. Dan sekarang itu asli umur aslinya dia dan KTP aslinya semuanya itu sudah sesuai dengan paspor. Dan sampean tahu, bayarinnya mau piro? 50.000. Masa iya murah? Nah, makanya tergantung kantor desanya sampean piye. Itu caranya di desa aku itu kena berapa ya? 300-an, sekitar 300-an ngono. Yus, enggak apa-apa. Aku jadi masalah, yang penting aku udah nanti pulang dulu, terus gampang istirahat di rumah, gampang kalau kesini lagi ya insya Allah udah kesini lagi. Masalahnya boyokku wis kroso loh Mas Andro. Iya, wis ora usah sambat. Nang saya ndak usah sambat. Kita hidup itu cari solusi bukan sambat. Oke?
Ya. Iya Mas Andro. Ya, solusinya Makasih ya. pulang ya pulang. Solusinya data beda ya dibetulin. Yang penting solusinya, bukan sambatnya. Lemeng-meng ah. Nah, kalau ngomong sama saya nggak bisa menye-menye. Kalau ngomong sama bojoku masih bisa. Ae, sama saya nggak bisa. Sama saya fokus, masalahnya apa? Yuk kita mikir, kita diskusi bagaimana solusinya kelar. Itu baru enak. Siap. Ya, wes, makasih. Ada lagi? Wes cukup? Nggak ada yang ditanya? Cukup ya Udah. penjelasannya? Siap. Makasih ya. Nggih, sehat selalu. Ya, tetap semangat. Kontek-kontek kalau masih bingung. Nggih. Siap. Nggih. Ya, siap Mas Andro. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya ya. Kita bahas si konten itu fokus pada solusi buat teman-teman ya. Kita bukan fokus pada kenggeremengannya. Kita fokusnya pada solusi. Solusi apa yang harus kita lakukan? Solusinya bagaimana? Seperti apa? Ya. Analisanya seperti apa? Persoalan ini bagaimana? Karena kita diskusi itu yang ada hasilnya, yang memberikan solusi. Perkara sampean mau menjalaninya atau tidak itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Yang penting dari hasil obrolan kita itu kita menemukan titik temu, menemukan titik solusinya bagaimana dan seperti apa. Itu yang paling penting di konten saya. Jadi saya tidak akan membahas tentang hal yang nggak pas, hal yang tidak sesuai. Kayak tadi ya, sponsor ya, cerita gini. Saya nggak mau. Kalau enggak yang mengalami sendiri, yang cerita, yang ngomong. Kalau orang ketiga, orang kedua, saya tidak akan terlalu merespon karena saya tidak ingin terjadi fatonah. Oke bojoku. Kalau terjadi fatonah itu bahaya. Lu fatonah kan kancamu. Iya. Fatonah adalah temannya bojoku. Jadi saya rasa seperti itu ya teman-teman. Langsung kita bahas. Jadi tidak ada bleot-bleot. Nggak ada ngek-ngok. Kalau mau nangis saja dihabiskan. Habis nangis baru kita bahas. Aku akan tunggu kalian selesai menangis. Ibaratnya kalau nangis, masalahnya harus menangis karena sekali lagi bagus menangisnya dengan saya dibandingkan kalian nanti menangis dengan para garangan-garangan yang tidak bertanggung jawab sama buaya-buaya yang siap melahap kalian. Kalau nangisnya sama saya kan ada di konten. Itu saja sih paling. Tapi kan nggak kelihatan muka dan nggak ada namanya. Pokoknya tetap semangat, tetap berjuang, mencari solusi dan berpengetahuan yang paling penting. Bojoku ada yang ditambahkan? Gak usah bingung Mbak. Lek bingung segera telepon kita Gocean. supaya apa? Rambutnya ben gak putih, cepet. Rambutmu apa? Rambutku warnanya mocha, Mocha. cherry. Mochaccino. Kayak Starbucks lah kopi. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.